Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rida Khairinisa dari PMI 4C. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pemberantasan buta huruf suku Baduy. Baduy terkenal dengan bercocok tanam dan juga terkenal dengan kerajinannya. Meskipun dilakukan secara sederhana, mereka tidak mengenal seni pahat, ukir, maupun lukis. Kerajinan yang berkembang adalah kain tenun, tempat pisau, anyaman, serta alat musik. Alat musik angklung dan kecapi sudah mulai lama mereka kenal dan mereka membuatnya sendiri dari kayu dan bambu. Masyarakat adat Kanekes atau yang dikenal dengan suku Baduy tinggal di hutan pegunungan Kendeng, Desa Kanekes, Lewi Damar, Lebak, Banten. Baduy tidak memiliki sistem pendokumentasian terhadap proses yang dilakukan. Mereka hanya mengingat dan kemudian menceritakan secara turun-temurun proses perubahan yang dialami. Urutan proses perkembangan di wilayah mereka lebih banyak didapati dari tulisan-tulisan yang dilakukan oleh penelitian yang pernah berkunjung dan menulis tentang kehidupan mereka sejak zaman penjajahan Belanda sampai saat ini. Telah ada beberapa tulisan mengenai kehidupan masyarakat Baduy di desa Kanekes. Berdasarkan tulisan-tulisan tersebut, diketahui tidak banyak perubahan baik dalam sistem kehidupan maupun sistem pendidikan. Suku Baduy yang tinggal di desa Kanekes, Kecamatan Lewi Damar, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, dikenal sebagai komunitas masyarakat yang tertinggal karena masih berpegang teguh pada aturan adat yang mereka wariskan secara turun-temurun. Dari sekian banyak adat yang masih hidup di tengah masyarakat Baduy, yakni larangan bagi warga untuk mengikuti pendidikan secara formal, dan karena itu tidak ada seorang pun yang bersekolah. Suku Baduy mendiami lokasi seluas 5.101 hektar di desa Kanekes, Kecamatan Lewi Damar, sekitar 38 km dari Rangkas Bitung, ibu kota Kabupaten Lebak. Mereka hingga kini masih memegang adat secara ketat dan seluruh warga harus mematuhinya. Suku Baduy dibagi dalam dua bagian, yakni Baduy Dalam dan Baduy Luar. Mereka merupakan komunitas unik karena tidak mau mengenal modern, dan karena itu dalam kehidupannya tidak ada kesenjangan sosial. Tak ada yang miskin dan kaya, semuanya sama. Baduy memiliki tata pemerintahan secara sendiri dengan kepala suku sebagai pemimpinnya yang disebut Pun. Berjumlah 3 orang yang dibantu 8 orang jaro yang memiliki fungsi dan tugas masing-masing. Banyak larangan yang diatur dalam hukuman adat Baduy, diantaranya tidak boleh bersekolah, dilarang memelihara ternak berkaki 4, tidak dibenarkan berpergian dengan naik kendaraan, dilarang memanfaatkan alat elektronik, alat rumah tangga mewah, dan beristri lebih dari satu. Mata pencaharian masyarakat Baduy terutama bercocok tanam, pada bunga dan berkebun, serta membuat kerajinan koja atau tas dari kulit kayu, gula aren, tenun, dan sebagian kecil telah mengenal berdagang. Hingga awal Agustus 2010, penyandang buta aksara di Provinsi Banten sebanyak 124,41 jiwa yang tersebar di 7 kabupaten atau kota di daerah itu. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Banten, Eko Endang Koswara, menjelaskan jumlah buta aksara di daerah itu setiap tahun mengalami penurunan yang cukup signifikan. Dari 7 kabupaten atau kota, warga buta aksara paling banyak terdapat di Kabupaten Tangerang, yakni 64.298 jiwa. Kemudian di Pandeglang 29.283 jiwa, Lebak 15.050 jiwa, dan Kota Serang 8.345 jiwa. Kemudian di Kota Tangerang sebanyak 5.268 jiwa, di Kota Cilegon 1.797 jiwa, sedangkan di Kabupaten Serang belum terdata. Pemberantasan buta aksara bukanlah pekerjaan yang mudah, perlu kerjasama dan dukungan berbagai pihak terkait termasuk masyarakat. Pemberantasan buta aksara karena dia bukan hanya menjadikan masyarakat bisa baca, tulis, dan berhitung, tapi mendorong seluruh warga agar bersemangat untuk belajar. Pemerintah Provinsi Banten menargetkan bebas penyandang buta aksara pada tahun 2012, dan masyarakat suku Baduy tentu merupakan bagian dari target dari program tersebut. Wakil Gubernur Banten mengatakan sejak berpisah dengan Provinsi Jawa Barat, program pemberantasan buta huruf atau buta aksara di Banten selama 10 tahun telah memberikan hasil yang signifikan karena setiap tahun selalu mengalami penurunan. Menurut dia, pemerintah Provinsi Banten telah melaksanakan program pemberantasan buta aksara secara intensif sebagai upaya untuk mempercepat peningkatan tingkat melek huruf. Buta huruf merupakan masalah nasional yang akan terus diupayakan untuk diberantas.
Saat ini warga yang tidak bisa baca tulis di Indonesia mencapai 8,7 juta jiwa dan secara bertahap akan terus dikurangi. Direktur Pendidikan Masyarakat Kementerian Pendidikan Nasional, Ella Nurlailawati menjelaskan, pada akhir 2010, jumlah penyandang buta aksara di Indonesia ditargetkan tersisa 8,3 juta jiwa. Para penyandang masalah sosial itu 65% tinggal di pedesaan dan hidup dalam kondisi miskin. Dari total penderita buta aksara itu, kata dia, sebanyak 300.000 jiwa diantaranya berusia 14-24 tahun, 1,1 jiwa berusia 25 tahun sampai 44 tahun, dan 7,3 juta jiwa berusia 45 tahun ke atas. Pemerintah sangat bersungguh-sungguh menuntaskan buta aksara itu, walaupun tidak mudah untuk merealisasikannya. Dan sejauh ini Indonesia dinilai oleh dunia sebagai negara yang berhasil memerangi masalah sosial itu. Indonesia ditetapkan sebagai negara paling berhasil memberantas buta aksara, dan karena itu dijadikan pelopor untuk wilayah Asia Afrika. Ella juga menjelaskan pemerintah telah menetapkan strategi untuk menekankan jumlah buta aksara itu. Di antaranya memfokuskan penanganan pada provinsi, kabupaten atau kota, dan desa yang masih pada penduduk buta aksaranya. Melihat keseriusan pemerintah tersebut, agaknya perwujudan tekad seorang anak Baduy untuk kuliah tinggal menunggu waktu. Mungkin cukup sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.